Halo guys, balik lagi sama gua di channel Lime. Di video kali ini gua pengen ngebuat 7 list anime movie terbaik menurut gua. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian untuk menekan tombol like, share, and subscribe-nya ya guys ya. Dan nyalakan notifikasinya supaya gua lebih semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Jika kalian sudah menekan tombol like, share, and subscribe, silahkan kalian lanjutkan video ini dan let's begin. Yang pertama ada Hello World yang bergenre SCFI, drama, dan juga romance dan mendapatkan rating 7.58. Isi dari sinopsisnya adalah saat itu tahun 2027 dan kota Kyoto telah mengalami kemajuan teknologi yang luar biasa. Di dalam kota hiduplah Naomi Katagaki, seorang anak laki-laki yang canggung dan tertutup secara sosial dengan suka buku, dan Ruri Ichigyo, seorang gadis dengan kepribadian dingin yang sering belak-belakan dengan orang, tetapi berbagi kecintaannya pada membaca meski memiliki minat yang sama. Suatu hari saat Naomi berjalan-jalan, aurora merah menembus langit. Saat sebelum menghilang, tak lama kemudian dia melihat seekor burung gagak berkaki 3. Dan seorang pria berkerudung misterius mengungkapkan dirinya sebagai Naomi dari 10 tahun ke depan, menjelaskan bahwa dia telah datang untuk mengubah peristiwa tragis yang akan segera datang terjadi pada Ruri. Tak lama setelah mereka mulai berkencan, awalnya mengambil kata-kata dengan sebutir garam. Saat ini Naomi mengikuti instruksi dirinya di masa depan dan mulai semakin dekat dengan Ruri, bertekad untuk menyelamatkannya. Yang kedua ada Anohana yang bergenre drama, movie, slice of life, dan supernatural dan mendapatkan rating 7.92. Isi dari sinopsisnya adalah setahun setelah teman mereka Honma Maiko muncul di hadapan mereka, Jinta Yadomi dan anggota Super Beast Buster lainnya memutuskan untuk menulis surat untuk mengenangnya, mencoba nikmati musim panas bersama. Mereka mengenang waktu bersama sebelum dan setelah kematiannya. Yang ketiga ada Hotarubi no Morie yang bergenre drama, romance, dan supernatural dan mendapatkan rating 8.36. Isi dari sinopsisnya adalah Hotaru Takigawa yang berusia 6 tahun yang tersesat di hutan. Saat mengunjungi pamannya, lelah dan putus asa mencari bantuan, Hotaru sangat senang menemukan roh hutan bertopeng bernama Gin. Dia belajar dari cara pahit bahwa dia tidak boleh menyentuh anak laki-laki itu, atau dia akan menghilang. Meskipun demikian, Gin memimpin Hotaru keluar dari hutan dan memperingatkannya untuk tidak kembali saat dia berjanji untuk datang lagi dengan membawa hadiah. Tidak memperdulikan kata-kata peringatannya, dan meskipun dipisahkan oleh jarak dan alam keberadaan, Hotaru dan Gin menjadi teman sedekat saat dia mengunjungi setiap musim panas. Namun, hubungan dan tekad mereka diuji ketika perasaan romantis bertentangan dengan satu aturan. Yang keempat ada Tenki no Ko yang bergenre slice of life, drama, romance, dan juga fantasi dan mendapatkan rating 8.38. Isi dari sinopsisnya adalah Tokyo saat ini sedang mengalami hujan lebat yang tampaknya mengganggu kecepatan biasa. Setiap orang tinggal di sana tanpa akhir. Kedua nasib terjalin ketika Hodoka mencoba menyelamatkan Hina dari orang-orang yang teduh. Memutuskan untuk melarikan diri bersama, Hodaka menemukan bahwa Hina memiliki kekuatan yang aneh, namun mencengkangkan kemampuan untuk memanggil matahari setiap kali dia berdoa. Untuk itu, dengan mempertimbangkan cuaca Tokyo yang tidak biasa, Hodaka melihat potensi dari kemampuan ini. Dia menyarankan agar Hina menjadi gadis sinar matahari, seorang yang akan membersihkan langit untuk orang-orang ketika mereka sangat membutuhkannya. Yang kelima ada Kimi no Suizou wo Tabetai yang bergenre slice of life, drama, dan juga romance yang mendapatkan rating 8.59. Isi dari sinopsisnya adalah
Seorang kutu buku yang sangat terpisah dari dunia tempat dia tinggal. Dia tidak tertarik pada orang lain dan sangat yakin bahwa tidak ada tertarik padanya juga. Ceritanya dimulai ketika dia menemukan sebuah buku tulisan tangan berjudul Living with the Dying. Nah, gua nggak tahu bacanya gimana. Yang jelas tulisannya Living with Dying. Dia segera mengidentifikasinya sebagai buku harian rahasia milik teman sekelasnya yang populer dan ceria, Sakura Yamoichi. Dia kemudian menceritakan kepadanya tentang penyakit pankreas yang diteritanya dan bahwa waktunya yang tersisa terbatas. Hanya keluarganya yang tahu tentang penyakit terminalnya itu. Bahkan teman baiknya pun tidak menjadarinya. Terlepas dari wahyu ini, dia tidak menunjukkan simpati untuk penderitaannya, tetapi terperangkap dalam gelombang daya apung Sakura yang terus menerus. Dia akhirnya setuju untuk menemaninya selama hari-hari yang tersisa. Yang keenam ada Kimi no Nawa yang bergenre romance, cool, dan juga drama. Mendapatkan rating 8.93. Isi dari sinopsisnya adalah Mitsuha Miyamizu, seorang gadis SMA, sangat ingin menjalani kehidupan seorang anak laki-laki di kota Tokyo yang ramai. Sebuah mimpi yang sangat kontras dengan kehidupannya saat ini di pedesaan. Sementara itu di kota, Taki Tachibana menjalani kehidupan yang sibuk sebagai siswa SMA sambil menyelinap pekerjaan paruh waktunya dan berharap akan masa depan di bidang arsitektur. Suatu hari, Mitsuha terbangun dari sebuah ruangan yang bukan miliknya dan tiba-tiba mendapati dirinya menjalani kehidupan impian di Tokyo. Tapi di dalam tubuh Taki. Di dalam lain, Taki mendapati dirinya menjalani kehidupan Mitsuha di pedesaan yang sederhana. Untuk mencari jawaban atas fenomena aneh ini, mereka mulai mencari satu sama lain. Di nomor 7 atau yang disebut sebagai nomor terakhir, Koi no Katachi A Silent Voice yang bergenre drama, school, dan juga shounen dan mendapatkan rating 8.99. Isi dari sinopsisnya adalah sebagai pemuda liar, siswa sekolah dasar Soya Ishida berusaha untuk mengalahkan kebosanan dengan cara yang paling kejam. Ketika Shoko Nishimiya tuli pindah ke kelasnya, Soya dan seluruh kelasnya tanpa berpikir mengganggunya untuk bersenang-senang. Namun ketika ibunya memberitahu sekolah, dia disalahkan atas semua yang dilakukan padanya. Dengan pindahannya Shoko dari sekolah, Soya bergantung pada belas kasihan teman-teman sekelasnya. Dia tanpa perasaan dikucilkan selama sekolah dasar tanpa menengah, dan sementara para guru menutup mata. Sekarang di tahun ketiga sekolah menengah, Soya masih diganggu oleh kesalahannya sebagai anak laki-laki. Dengan tulus menyesali tindakan masa lalunya, dia memulai perjalanan penebusan, bertemu Shoko sekali lagi dan menebus kesalahannya. Oke guys, jadi sampai situ dulu untuk list anime movie terbaik menurut gua, dan itu adalah movie yang terbaik yang pernah gua tonton. Dan dalam ceritanya yang bagus, grafik yang mantap, dan juga alur ceritanya yang gak ngebosenin. Dan dia adalah list movie terbaik yang pernah gua tonton dan kalian wajib tonton. Dan sampai sini dulu videonya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe guys ya. Dah, bye.